Gadis kecil dengan IQ 250 akan dilatih oleh agen menjadi seorang pembunuh. Dia tidak tahu apa-apa, hanya satu pertanyaan. Boleh kasih saya es krim? Dalam sekejap 12 tahun berlalu, gadis kecil itu menjadi wanita cantik. Tapi itu tidak seperti seorang pembunuh. Dan agen mengubah model rambut yang tampan. Selama 12 tahun ia mengajar keterampilan pada gadis itu. Berlatih tinju 3000 kali sehari. Lepaskan pistol dengan tangan kosong 100 kali. Agen berjalan ke belakang gadis itu. Dan menunjukkan sebuah metode cara mencekik leher dalam hitungan detik. Ini dapat membunuh musuh dalam 20 detik. Setelah menyelesaikan serangkaian tes, agen memberi gadis itu tugas pertama. Bunuh keempat pria itu. Mereka telah membunuh lebih dari selusin gadis. Mereka selalu memilih gadis pirang yang cantik. Kemudian ditipu ke hutan dan dibunuh oleh mereka. Adik keempat adalah seorang pria gemuk. Dia memiliki pacar yang cantik. Tapi pacarnya hanya penyamarannya. Berburu wanita lain akan membuatnya merasa puas. Adik ketiga adalah pria penurut. Ayahnya meninggal saat muda. Ibunya mengontrolnya dengan ketat. Setiap hari keluar rumah, dia harus membawa es krim dari ibunya. Adik kedua adalah pria yang aneh. Dari kecil kurang disayangi sehingga mati rasa terhadap cinta. Ada banyak properti di rumah. Tempat tinggalnya hanyalah kamar kecil baginya. Karena dia suka perasaan dingin. Bos besar adalah penyelenggara perburuan. Dia adalah raja laut sebenarnya. Dia sangat menyukai gadis pirang. Jenny sengaja duduk di restoran yang sering mereka hampiri. Rambutnya yang berwarna pirang langsung menarik perhatian bos besar. Dia bertanya ke Jenny kenapa tidak pernah bertemu dengannya. Jenny bilang dia baru saja pindah ke sini. Bos besar berpikir, ini adalah mangsa yang sempurna. Dia segera mengundang Jenny untuk pergi ke hutan bersamanya pada besok malam. Tidak disangka gadis itu mengatakan ya. Dia menganggap itu sebagai mangsa di depan mata, dan tertarik pada kecantikannya. Tak sadar dirinya adalah mangsa. Jenny menggunakan lipstik yang cerah. Setelah berdandan dengan cantik, dia naik ke mobil para pria. Dalam mobil, adik ketiga memainkan permainan memecahkan kotak surat dengan tongkat bisbol. Dia meminta Jenny untuk mencobanya. Pada awalnya Jenny menyembunyikan kekuatannya. Berpura-pura seperti gadis lemah. Kemudian, dengan dorongan para pria, dia berhasil memecahkan kotak surat dengan tongkat. Segera mereka tiba di dalam hutan. Gadis ini yang tampaknya lemah. Dia ditipu ke hutan gelap oleh 4 orang pria. Tapi pada kenyataannya, dia sedang berpura-pura. Suasana agak canggung ketika sedang duduk. Gadis itu bertanya apakah ada permainan untuk dimainkan. Salah satu pria mengusulkan untuk bermain permainan putar botol. Jenny setuju dengan usulannya. Dia juga melemparkan sebotol anggur padanya. Pria itu mengambil dan menghabisinya. Sebenarnya, botol anggur ini telah diberi obat oleh Jenny. Jika minum obat ini bisa berhalusinasi. Dan melihat sesuatu yang paling ditakutkan diri sendiri. Selain bos besar, ketiga pria meminum botol anggur ini. Permainan dimulai. Bos besar mendapat undian berkata jujur. Jenny bertanya kepadanya apa hal paling kejam yang pernah dia lakukan. Bos besar ragu-ragu sejenak. Dia berkata saat pertama kali dia berburu. Dia melepaskan kelinci yang terluka. Bukankah itu hal yang baik? Tentu saja tidak. Melepaskan kelinci yang terluka jauh lebih kejam daripada membunuhnya. Kelihatan pria ini sangat tidak normal. Kemudian giliran Jenny. Dia mendapatkan undian risiko besar. Papan itu tertulis kata diikat. Jadi bos besar mengikatnya dengan ikat pinggang. Kemudian beberapa orang mulai menunjukkan wajah asli mereka. Jenny berpura-pura sangat ketakutan, dan memohon agar membiarkannya pergi. Keempat pria sangat menikmati perasaan ini. Bos bilang dia memberikan waktu 5 menit untuk melarikan diri. Kemudian mereka akan datang dan memburunya. Jenny dengan mudah melepaskan ikat pinggang di tangannya. Kemudian mengikat rambutnya ke atas. Pada saat ini dari mangsa dia telah menjadi pemburu. Pertama yang muncul halusinasi adalah adik kedua. Karena dia yang pertama kali minum anggur itu. Di depannya, ada 2 orang panda. Ini melambangkan kekerasan orang tuanya. Dia dengan marah memotong pria panda itu. Tapi di depannya adalah Jenny. Jenny memukulnya dengan lutut, kemudian menendangnya dengan kaki, kemudian 2 pukulan dan membuatnya terjatuh. Terakhir sebuah busur menancap di hatinya. Ini adalah pria penurut. Saat ini, ada beberapa pria berkulit hitam mengelilinginya. Tidak ada ibunya di sekitar. Dia sangat takut dan berteriak memanggil ibunya. Pria berkulit hitam dengan cepat memukulinya sampai terjatuh. Tentu saja itu sebenarnya adalah Jenny. Jenny mengambil sebuah batu besar. Tanpa ragu-ragu, ia menghancurkannya. Pria gendut ini paling takut pacarnya berselingkuh.
Dan sekarang dia melihat selingkuhan pacarnya. Itu adalah bosnya sendiri. Dengan kemarahan yang besar, dia memukul bos besar hingga terjatuh. Kemudian mencekik leher pacarnya. Sebenarnya ini juga Jenny. Jenny mengeluarkan jurus yang sama. Dia memukulnya dengan kuat. Kemudian dia mencekiknya dengan kuat, hingga pria itu tidak bernapas. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah bos Raja Laut. Dia menemukan mayat rekannya di tanah. Menyadari gadis ini tidak sederhana. Tapi ketika ia menemukan Jenny yang kelelahan, dengan baik dia membiarkan Jenny untuk istirahat terlebih dulu. Setelah itu mereka baru bertengkar. Jenny bertanya pada bos besar apa ketakutan terbesarnya. Tidak disangka jawabannya adalah sebuah tamparan di wajah. Kemudian keduanya mulai berkelahi dengan tangan kosong. Kekuatannya sebanding. Pada saat ini Jenny merebut kesempatan, dan mengeluarkan jurus diajarkan oleh agen. Bos besar dicekik dan pingsan di atas tanah. Tapi Jenny tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia merancuni dengan anggur beracun. Kemudian mencekik lehernya dan menggantungnya di udara. Jenny ingin dia merasakan hal yang paling ditakuti di dalam hatinya. Kemudian beberapa wanita dari kejauhan perlahan-lahan mendekatinya. Semuanya mati diracuni olehnya. Ternyata pria ini saat melukai para gadis. Hatinya juga takut pada jiwa gadis-gadis ini. Dia ketakutan hingga kakinya tergelincir dan meninggal. Tugas selesai. Agen tiba-tiba muncul di belakang Jenny. Sebagai hadiahnya, dia membawa Jenny pergi makan enak. Tapi mengapa tidak ada es krim? Banyak orang mengatakan itu adalah film yang buruk. Tapi saya pikir ini film yang lumayan. Ini adalah film psikologis. Keempat pria mati atas ketakutan diri sendiri. Dan ketakutan mereka. Semua datang dari tekanan keluarga dan masyarakat. Jadi kita harus belajar untuk menghilangkan stres diri sendiri. Dan menghadapi ketakutan batin. Jangan hidup dalam kusut dan fantasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan follow. Sampai ketemu lagi.